Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Debisanti dari kelas HTNA dengan NIM 2110300728. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menulis ringkasan. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini ada 4 hal. Yang pertama, apa itu menulis ringkasan? Yang kedua, prasyarat menulis ringkasan. Yang ketiga, strategi menulis ringkasan. Dan yang keempat, apa itu ringkasan komparatif? Langsung saja menuju ke pembahasannya. Apa itu menulis ringkasan? Menulis ringkasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan ide atau pesan kepada orang lain dengan menggunakan media bahasa tulis. Ringkasan merupakan hasil kegiatan meringkas atau merangkum. Ringkasan dapat diartikan sebagai suatu hasil, merangkum, atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional yang dirangkum dengan rangkumannya. Asas-asas menulis ringkasan. Di dalam menulis, ada asas-asas yang harus ditaati untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik. De Lianggi mengemukakan 6 asas penulis, yang disebut dengan asas mengarang sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan atau clarity, yang kedua ada keringkasan atau conciseness, yang ketiga ada ketepatan, correctness, yang keempat ada kesatupaduan, unity, yang kelima pertautan, coherence, dan yang terakhir ada pengharkatan, emphasis. Kemudian ada prasyarat menulis ringkasan. Syarat ringkasan yang baik diantaranya adalah 1. Ringkasan tetap mempertahankan urutan pikiran dan pendekatan penulis asli. Yang kedua, ringkasan tidak boleh mengandung hal baru, pikiran, atau opini dari pembuat ringkasan, baik yang dimasukkan kepada maupun tidak sadar. Ringkasan harus disampaikan dengan suara asli penulis, suara pembuat penulis. Kemudian, strategi menulis ringkasan. Prosedur dan etika dalam meringkas. Peringkas berbicara berdasarkan suara penulis asli. Peringkas tidak boleh memulai ringkasannya dengan kata atau frase dalam tulisannya penulis berkata, atau dalam buku ini penulis mengatakan, dan sebagainya. Peringkas langsung menyusun ringkasan bacaan dalam rangkaian kalimat, alinea, bagian alinea, seterusnya. Sumber bacaan yang meringkas berupa buku, bab di dalam buku atau artikel, atau skripsi, dan sebagainya. Kemudian, ringkasan komparatif. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh, sejarawan, aliran pemikiran, manajemen, maupun aplikasi pembelajaran. Adapun ciri-ciri metode komparatif, yang pertama merupakan 2 atau lebih objek yang berbeda, yang kedua masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah, yang ketiga memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu, dan yang terakhir objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.